Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja Mahasiswa PPK dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo B1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Indarti Haji Pratiwi. Saya guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah Negeri 4, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia P1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471 250 dan nomor UKG 6960 59001 8061. Pada hari ini, tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangkaian penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi adab membaca Al-Quran dan adab berdoa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berkah, barokah dan manfaat untuk kita semua, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya dulu ya dok. Nomor 1 Alfinur, Al-Bahunisa, Alim, Syifa Rasada, Syifa Laila, Vina, Sakit. sedikit kita doakan bersama-sama agar teman kita segera diberikan keselamatan. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengingatkan kembali. Minggu lalu ada yang masih ingat gak kita belajar apa? Oke, silakan. Oke, minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Tercela. Salah satunya kita bahas adalah riya sama nifaq. Karena kemarin kita sudah bahas sama tercela, maka untuk hari ini kita akan membahas tentang adab dan Oke, yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Oke, nah salah satu alasan kenapa kita harus membahas terkait dengan adab adalah karena kita itu kan manusia ya. Apakah manusia bisa hidup sendirian? Kita pasti komunikasi. Antara sampai komunikasi dengan sama teman, komunikasi dengan orang tua, atau dengan bapak ibu guru, itu memerlukan yang namanya adab. Apalagi kita ketika beribadah kepada Allah harus memperhatikan adab karena kita sedang menghadap kepada Sang Pencipta. Nah, pernah nggak ketika sampai di masjid atau di musola, kemudian saya melihat ada orang, misalkan ini Al-Quran ya, misalkan ini Al-Quran, kemudian ada takbir. Jadi dia juga di dalam masjid atau musola, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia baca Al-Quran tapi sambil scroll media sosial, scroll TikTok dan sebagainya. Menurut saya gimana? Oke, silakan. Tidak pantas Bu, karena Al-Quran adalah sarana untuk beribadah. Sip, bagus. Al-Quran itu adalah sarana kita untuk beribadah kepada Allah, karena Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah yang diturunkan oleh Allah langsung melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita berdoa, maka wajib kita mengetahui apa saja adab-adab dalam membaca Al-Quran dan juga Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi adab membaca Al-Quran dan berdoa, ada yang tahu apa itu adab? Silakan Ibu. Adab adalah tata aturan yang dilakukan oleh agama dalam kehidupan sehari-hari.
sing bagus. Jadi ada seperti yang tak jelaskan di awal tadi, ketika kita berkomunikasi dengan seorang atau kita berkomunikasi dengan Allah SWT, itu ada tata aturan yang harus kita terapkan. Ada hal yang harus kita perhatikan, nggak boleh sembarangan. Apalagi ketika kita mengundang kepada Sang Pencipta kita. Ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang saya harapkan setelah pembelajaran ini selesai, ini bisa dimiliki oleh anak-anak sekalian. Yang pertama adalah anak-anak bisa menjelaskan pengertian ada membaca Al-Quran dan juga berdoa. Kemudian nanti sama juga bisa mengidentifikasi, oh ini loh, jadi dia menunjukkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran harus dalam kondisi suci, atau ketika membaca Al-Quran harus dengan suara yang harus menghadap kiblat dan sebagainya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang semoga setelah ini bisa diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk kepada adab, kita bahas tentang Al-Quran yang dulu ya, biar kita lebih mengenal apa itu Al-Quran yang biasanya kita baca sehari-hari, dan juga kita baca 5 kali minimal dalam sehari pada saat kita sedang sholat. Nah, ini adalah Al-Quran, di sini disampaikan bahwa Al-Quran sekali bahasa itu adalah bacaan. Maka yang masih ingat pertama kali Al-Quran diturunkan adalah Quran surat surat ini. Keutamaan kalau misalkan kita mau baca Al-Quran, kita termasuk dalam insan yang baik, karena nggak semua orang mau baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dengan kita hayati, dengan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu berat. Nah, itulah kenapa orang yang mau baca Al-Quran itu termasuk dalam insan yang baik. Dan ini ada 2 tingkatan orang yang baca Al-Quran, ada tilawah lafzi, yaitu yang membaca Al-Quran dalam segi lafaznya, seperti yang kita lafazkan setiap hari. Itu yang tilawah lafzi. Yang kedua ada tilawah midi. Tilawah midi itu kita baca Al-Quran, tapi kita juga fokus untuk mengenai ternyata ini ada ayat tentang. Nah, ini adalah beberapa adab yang harus kita perhatikan yang dalam baca Al-Quran. Yang pertama, yang harus kita pastikan adalah niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, harus khusyuk, tenang, dan sopan. Nggak boleh baca Al-Quran tapi sambil scroll atau nggak boleh baca Al-Quran sambil ngobrol segala. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak kemarin ada yang tidak nasminah? Nggak boleh. Harus dan fokus kita baca Al-Quran. Apa yang ada di depan kita baca, kita resapi maknanya. Kemudian di tempat yang suci, Al-Quran itu suci apa enggak? Suci kan? Al-Quran itu adalah benda yang suci, mushaf yang suci. Nggak boleh kita bawa, nggak boleh kita taruh di sembarangan tempat. Kemudian membaguskan suara. Membaguskan suara ini nggak perlu terlalu mendayu-dayu yang gimana. Cukup kita membaguskan suara, jangan terlalu lantang atau jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu kecil. Jadi kita ucapkan, kita lafazkan dengan baik, kemudian kita baca dengan pelan dan tidak mengganggu ketenangan. Membaca doa isti'adzah atau yang kita kenal dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian yang kedua, membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil itu berarti kita memperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, di mana kita harus berhenti, di mana kita harus lanjut dan sebagainya. Itu adalah membaca dengan tartil. Selanjutnya kita akan membahas tentang doa. Ada yang pernah berdoa? Pasti pernah ya, semuanya pasti pernah. Apalagi setelah sampai sholat, pasti ada doa yang kita lakukan. Nah, doa ini juga termasuk dalam komunikasi kita dengan Allah SWT, karena posisinya kita itu memohon. Kita mohon kepada Allah tentang mohon perlindungan, atau mohon ridho, memohon apapun dari Allah SWT. Ini beberapa manfaat. Kalau misalkan kita mau berdoa, yang pertama terhindar dari keputusasaan. Kemudian yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur. Karena seringkali ada orang-orang yang lalai, yang kemudian dia merasa, oh ini loh pencapaianku karena aku sendiri yang bisa. Bukan karena apapun. Padahal Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat sombong. Kemudian yang ketiga, menjadikan hati yang dengan terang tenang, kemudian merasa semakin dekat dengan Allah SWT, dan kelak nanti Allah akan mengizinkan tempat yang mulia di sisinya bagi orang-orang yang senantiasa berdekat kepada Allah. Kemudian ini yang paling penting, ketika kita meminta, contohnya ketika sampai minta uang kepada ibunya, sampai berani nggak sampai dengan cara meminta? Pasti kita raih-raih dulu, kita baik-baiki dulu. Dan sama ketika kita hendak berdoa kepada Allah SWT, tidak semua doa itu akan langsung instan diijabah oleh Allah SWT, karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah,
Ini ada beberapa adab dalam doa. Yang pertama, kita mulai dengan pujian terhadap Allah dan salawat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita lakukan dengan serius dan mengangkat kedua tangan. Disunahkan mengangkatnya sampai dengan atas dada. Jadi ketika kita berdoa, harus fokus. Kita berdoa, kita dengarkan imam yang sedang berdoa, kemudian kita aminkan setiap doa-doanya. Kemudian ketika membaca doa, hendaknya khusyuk dengan suara yang pelan, jangan sampai kita ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Kemudian dilakukan dalam keadaan suci, dianjurkan dalam kondisi suci. Kemudian pahami dari doa yang sampai baca. Jangan sampai sampai mau mengerjakan ujian, kemudian doa yang sampai baca doa sebelum makan. Nah ini adalah adab dalam berdoa. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dari sini? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, Ibu sudah mencetak beberapa lembar kerja yang nanti bisa kamu diskusikan. Oke, ini sudah terbagi menjadi berapa kelompok nih? Kita sebut saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, sama 5. Ada apa-apa ya? Hanya 2? Oke, jadi di sini ada LKPD. Di sini nanti ada sebuah kisah. Saya bacakan, nanti bisa sama diskusikan lagi. Jadi, bayangkan sama dalam posisi sebagai siswa madrasah, benar kan? Siswa madrasah semua ini. Nah, sama sebagai siswa madrasah, kemudian sama diajak untuk berangkat ke masjid bersama-sama di masjid induk. Nah, diajak berangkat ke sana bersama-sama untuk berdoa karena kita hendak melaksanakan sumatif akhir semester. Nah, kemudian ketika sama sudah di masjid itu, saya melihat ada teman yang sudah baca Al-Quran. Ada juga yang baca Al-Quran sambil ngobrol, ada yang baca Al-Quran sambil makan. Ada yang mengaminkan doa dengan serius, ada juga yang mengaminkan doa dengan bercanda dan sebagainya. Nah, ketika saya melihat ada teman-teman yang seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Nah, silakan didiskusikan dan kemudian silakan tulis di LKPD yang saya berikan ini. Setelah itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk untuk presentasi ke depan, menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, ada waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan bisa mulai mengerjakan. Bisa buka buku catatan, bisa buka buku paket yang sudah tersedia, atau nanti jika ada butuh bantuan bisa memanggil saya nih. Oke, silakan mulai mengerjakan. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa mulai mengerjakan. Memangnya tema tentang praktek. Yang diskusikan gimana pasangan ketemu dengan teman-teman yang seperti itu. Apakah dibiarkan, apakah ditegur, atau diapakan? Sudah siap? Ya? Oke, silakan dibagi tugas. Dan siapa yang mempresentasikan, siapa yang membuka presentasinya, siapa yang mengatur. Oke, sudah cukup kita sudah 10 menit. Kita laksanakan presentasi dari hasil diskusi yang sudah saya lakukan hari ini. Oke, siapa yang mau presentasikan hasil kerjanya duluan? Oke, silakan kelompok 3. Sama juga depan. Yang lain silakan diberhentikan jika ada pertanyaan atau saran bisa disampaikan. Saya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi. Nomor 1. Maka ada membaca Al-Quran dan doa itu penting dalam ajaran Islam. Jelaskan alasannya berdasarkan pemahaman agama. Itu pertama. Karena ada sangat penting saat membaca Al-Quran dengan doa. Nomor 2, komunikasi suka berada membaca Al-Quran dan memberikan doa. Paling sering bergambar atau kurang memperhatikan lingkungan sekitarmu seperti sekolah, rumah, masyarakat. Kemudian kita saran konkret bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pengalaman akibat tersebut. Jawabannya, satu membaca Al-Quran
dilakukan dengan yang fungsi. Dua, membaca dengan Al-Quran. Tiga, mengawali dengan membaca ta'arif. Ada yang berdoa, dua dengan membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Dua, berdoa dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Tiga, berdoa dengan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan hasil presentasinya. Yang kedua, ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan Bapak pertama. Sama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, mengapa ada membaca Al-Quran doa itu penting dalam ajaran Islam? Jelaskan alasannya berdasarkan pemahaman agama dan dampak terhadap diri sendiri dan orang lain. Alasannya, saat kita membaca Al-Quran dan berdoa, kita sedang menghadap dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dampaknya pada diri sendiri dan orang lain. Satu, kita sebagai umatnya kita patuh dan selalu melaksanakan adab saat membaca Al-Quran dan berdoa dengan baik. Kita dapat menyumbangkan tali silaturahim terhadap Sang Pencipta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, identifikasi minimal 3 adab membaca Al-Quran dan 3 adab berdoa yang menurut kelompok kita paling sering dilanggar atau kurang diperhatikan di lingkungan sekitar. Kemudian, jika sangat prinsip, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pengamalan adab-adab tersebut. Kedua, berikut ini ada pembaca Al-Quran yang paling sering dilanggar. 1. Membaca Al-Quran sambil bicara dengan pemimpin. 2. Dalam keadaan berdiri. 3. Dengan posisi tidak menghadap kiblat. Berikut saran saya tentang 3 hal tersebut. Kita harus sadar bahwa sedang beribadah atau bicara dengan Allah dengan cara mengamalkan adab yang baik. Berikut 3 adab berdoa yang sering dilanggar. 1. Tergesa-gesa. 2. Tidak khusyuk. 3. Dalam keadaan suci. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya. Oke, yang terakhir ada yang mempraktikkan untuk. Oke, silakan. Semuanya perhatikan ini adalah salah satu tugas dari kelompok 2. Ketika ada orang yang tidak menerapkan adab terkunci dalam baca Al-Quran, gimana cara kita menegur? Silakan. Saya akan menerapkan bagaimana cara saya menegur sembahan dan berkembang tidak tersebut. Saya menyiapkan apa ya? Silakan. Ini baca Al-Quran sambil megang HP ceritanya. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu membaca Al-Quran sambil membuka HP? Seharusnya jika kamu ingin membuka Al-Quran, kalau bisa tidak usah membuka HP, karena Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi sekarang yuk biasakan membuka Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya, makasih ya sudah mendengarkan. Oh, selesai. Terus itu adalah hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita tahu teman kita dalam membaca Al-Quran atau dalam berdoa, dia nggak fokus, dia punya seperti tadi baca Al-Quran tapi pegang HP. Nah, kita bisa mengingatkan dengan pelan-pelan disertai alasannya. Karena kadang-kadang teman-teman kita, kalau kita ingatkan, oh cuma buka Al-Quran sama main HP. Nah, mungkin apa sih kok ternyata kayak gitu? Tapi ketika kita mengungkapkan alasannya, karena Al-Quran itu adalah benda yang suci, yang diturunkan Allah kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, teman kita bisa lebih menerima. Oke, alhamdulillah ini adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Kita sudah melewati semua rangkaiannya, geng. Sudah saya jelaskan tentang apa itu ada membaca Al-Quran, apa itu ada dalam berdoa. Kemudian tadi teman-teman sudah berdiskusi tentang studi kasus yang saya berikan, dan kemudian juga ada yang sudah berani
menunjukkan atau mempraktekkan langsung kalau misalkan dia melihat ada teman yang tidak sesuai dalam melaksanakan adab dalam baca Al-Quran maupun berdoa. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang mau memberikan kesimpulan apa yang dikatakan? Oke, silakan Ali. Jadi kesimpulan yang saya tangkap pada pembelajaran kali ini adalah sebagai seorang umat Islam kita wajib memperhatikan adab dalam beribadah kepada Allah karena ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada adab yang harus kita lakukan dalam membaca Al-Quran dan doa. Di antaranya dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan niat lillahi ta'ala. Oke, sip, bagus. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil kalau lebih luasnya lagi ya, ketika kita sebagai seorang umat Islam kita kan mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dan pesannya Rasulullah. Salah satu cara kita untuk menunjukkan rasa cinta kita adalah dengan membacanya, dan membacanya harus kita perhatikan adab-adabnya. Kemudian ketika kita hendak berkomunikasi dengan Allah juga harus kita perhatikan adab-adab ketika berkomunikasi dengan Allah SWT melalui doa itu tadi. Oke, setelah kita melaksanakan semua rangkaian pembelajaran, apakah teman-teman sudah bisa mendapatkan atau menerapkan tujuan pembelajaran yang kita harapkan tadi? Sudah paham apa itu adab dalam berdoa dan baca Al-Quran? Sudah. Bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah. Pasti bisa, nggih. Siswa madrasah pasti bisa. Kemudian kalau misalkan nanti sama pulang ke rumah masing-masing kelihatan ada orang yang dia itu kok tidak menerapkan adab terpuji dalam baca Al-Quran atau berdoa, berani menegurnya? Tapi menegurnya harus dengan bahasa yang sopan, terus tidak membentak. Oke, itu kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama anak-anak sekalian. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu teladan kisah teladannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian, bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah SWT. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah.